Halo pemirsa Sinpo TV, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bagi Anda yang sedang menjalankan Hari Raya Kemenangan bersama dengan keluarganya. Namun momen Lebaran ini biasanya para masyarakat berkumpul bersama keluarga untuk menghabiskan waktu libur Lebarannya bersama untuk sekedar berlibur, kemudian juga meminta maaf untuk saling memaafkan. Namun ini semua tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Banyak beberapa profesi yang harus untuk menjalankan tugasnya sebagai, bisa dibilang sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat. Salah satunya ini adalah karyawan yang ada di gerbang tol Trans Jawa Tol. Ini tetap masuk kerja di hari H libur Lebaran ini. Dan untuk itu saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk melihat bagaimana aktivitas dari karyawan Jasa Marga tepatnya untuk memantau gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk itu saya akan dibantu untuk memantau kinerja karyawan ini bersama Kepala Shift dari kantor Jasa Marga Trans Jawa Tol bersama Bapak Yudianto. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Andi. Ya Pak Yudianto, ini hari H Lebaran masih terus bekerja karyawannya. Ini Bapak melihatnya bagaimana Pak? Ya, ini kita Pak Andi untuk Lebaran dari H-7 nanti sampai H+7. Ya, tugas kita adalah melayani masyarakat yang ingin mudik. Ya, masih yang ingin mudik, kita menyediakan jalan tol yang aman, nyaman, dan untuk memastikan keselamatan sampai tujuan di kampung halaman Pak Andi. Demikian Pak Andi. Siap, Pak Yudianto ini kan sudah menunjukkan waktu siang. Tadi Pak Yudianto sempat sholat Idul Fitri dulu kan nih Pak? Ya, untuk aturan perusahaan, untuk hari pertama itu shift 1 masuknya jam 9 pagi. 9 pagi dengan tujuan untuk memberi kesempatan yang petugas shift 1 untuk bisa menjalankan sholat id bersama keluarga, ya mungkin bersama lingkungan di tempatnya tinggalnya masing-masing. Demikian, nanti setengah jam 9 masuk, nah jam yang shift 3-nya pulangnya jam 9 Pak Andi, demikian. Oke, Bapak Yudianto mungkin bisa menemani saya untuk masuk nih. Untuk kita lihat nih karyawan Jasa Marga nih kerjanya ngapain aja sih selama hari H libur Lebaran. Untuk mungkin juru kamera Rona Bayu bisa memantau kita masuk ke dalam. Silakan Bapak Yudianto. Oke, Pak Yudianto mungkin bisa dijelaskan ini lantai berapa, kemudian juga ada ruangan apa aja Pak di sini? Pak Andi, saat ini kita berada, ini ada di lantai 2 Pak Andi. Di lantai 2 itu terdapat 2 room meeting. Sebelah kiri saya ini 1 ya, untuk terdiri dari meja untuk room meeting ya. Yang sebelah kanan ini ada room meeting juga yang tersedia dengan informasi CCTV dan traffic margin yang tersedia untuk arus mudik dan arus balik Pak Andi. Kalau untuk ruang meeting sebelah sini nih Pak Yudianto, ini biasa digunakan untuk meeting bersama direksi kah atau bersama dengan GM dari Jasa Marga bagaimana? Kalau ini bisa juga, tapi kalau yang sebelah kiri ini Pak, ya ini biasanya kita menggunakan meeting intern sebelum sebelum menghadapi H-7 untuk Lebaran. Jadi pengaturan jadwal, ya pengaturan personil yang diperlukan. Nah disinilah dilakukan Zoom meetingnya, ya room meetingnya. Nah dan sebelah kanan ini biasanya jajaran direksi dan rekanan ya yang berkompeten bertugas untuk melaksanakan atau memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran di tahun ini. Ya, saya tertarik dengan ruangan sebelah saya ini. Mungkin kita bisa masuk lewat jalur sana, pemirsa. Ya, Pak Yudianto, ini menariknya adalah ini ada CCTV. Ini nanti Pak Yudianto bisa menjelaskan ini CCTV dari apa aja, kemudian juga yang bertugas ini sebagai apa aja, Pak Yudianto. Boleh juru kamera Rona Bayu bisa kita lihat di sini. Ya, dari Jakarta, dari ujung Jakarta ya sampai Surabaya. Yang Surabaya. Nah, di sini semua ada. Contohnya dari Cikampek KM 09 ya. Berikutnya sampai Cikampek KM 10 ya. Nah, kita geser ke sana lagi. Oke, siap. Boleh juru kamera Rona Bayu? Ini kita aktivitas Lebaran nih malah bekerja ya. Iya, inilah
kewajiban kita Pak sebagai BUMN yang menyediakan jasa untuk kelancaran arus mudik dan balik. Oke, siap. Kalau ini di belakang ini Pak, mungkin bisa dijelaskan, ini kan di atasnya ada CCTV, kemudian juga di bawahnya ada seperti grafik, ini mungkin bisa dijelaskan ini grafik apa nih Pak? Ya, CCTV ini juga rangkaian dari yang tadi Pak ya, yang tadi dari Jakarta sampai Surabaya. Nah untuk grafik-grafik ini adalah dari volume lalin Pak, traffic volume lalinnya. Di sini data tersedia dari H-7 kali ya, itu H-7 tahun lalu. Dan kita bandingkan dengan tahun-tahun sekarang. Ya. Oke. Ini dari jalur Cikampek utama nih Pak, yang jalur Ambonnya, terus lalinya cukup landai, ya. Jalur yang Cikampek Bandungnya, jalur Cikampek B-nya terlihat landai. Jadi belum terlihat kenaikan Pak untuk yang jalur Jakarta Pak. Oke. Tadi kan kita sempat berbincang nih Pak terkait dengan arus lalu lintas di hari Lebaran. Ini ada peningkatan kah atau bagaimana Pak? Untuk hari ini ya terjadi penurunan Pak dibandingkan dengan hari di kemarin ya. Sip 1 tadi sekitar 20.000. Nah, untuk sip 2 ini sampai saat ini mungkin sekitar 10.000 Pak yang udah masuk ke arah Jawa. Oke, siap. Pak Yudianto izin, ini kan hari Lebaran nih, terlihat rekan-rekan dari Jasa Marga masih bekerja. Saya mohon izin Bapak sebagai kepala shift, saya boleh gak sih wawancara rekan-rekan kerjanya nih Pak? Karena saya lihat nih, pemirsa bisa dilihat ini memang rekan-rekan dari Jasa Marga masih bekerja di hari liburan. Untuk itu saya akan mengajak pemirsa Sinpo TV sekalian untuk mewawancarai beberapa petugas yang sedang bekerja ini. Saya minta izin Mbak, namanya siapa Mbak sebelumnya Mbak? Mbak Rara. Oh Mbak Rara. Mbak Rara ini hari Lebaran masih bekerja. Ini sebelumnya bertugas sebagai apa? Saya bertugas sebagai melakukan monitoring terhadap pendapatan tol. Oke, siap. Kalau Mbak Rara sendiri nih hari Lebaran masuk kerja perasaannya gimana Mbak? Mixed feeling sih, kayak dukanya ya jadinya ada keterbatasan waktu dengan keluarga. Tapi suatu kesenangan juga karena ikut berkontribusi memberikan suatu bentuk dukungan dalam operasi khusus arus mudik. Artinya tetap masuk bekerja untuk melayani masyarakat gitu ya. Kalau dukanya tuh tadi yang Mbak Rara bilang miss feeling itu sebenarnya bisa diungkapin gak sih? Ini apakah ini baru pertama kali masuk di hari Lebaran atau bagaimana? Iya, ini baru pertama kali. Perasaannya bisa diungkapin gak sih? Ya sedikit sedih karena ya keterbatasan waktu buat berkumpul dengan keluarga. Oke, siap. Makasih Mbak Rara sebelumnya. Untuk Mbaknya, saya boleh minta pendapatnya gak sih? Suka dukanya ini, saya akan mewawancarai beberapa ya pemirsa. Suka dukanya bisa dijelaskan Mbak. Sebelumnya namanya siapa? Nama saya Nita. Oh Mbak Nita. Mbak Nita bisa dijelasin gak sih suka dukanya nih di hari Lebaran masih masuk, malah mantau jalan tol segala lagi kan? Kalau sukanya pasti seneng ya ikut membantu masyarakat untuk bisa mudik supaya perjalanan lancar dari arus mudik maupun arus balik. Kalau dukanya buat saya sendiri mungkin sama ya kayak Mbak Rara, jadi ada keterbatasan waktu untuk ketemu keluarga, libur pulang. Kebetulan saya juga merantau di sini, tapi karena kita ganti-gantian, ada shift, ada ganti-gantian petugas, masih bisa sempat, jadi masih teratasi. Ini pengalaman pertama juga? Sama pengalaman pertama juga. Harapannya untuk Lebaran 2024 ini apa sih? Khususnya bagi para pemudik di tahun 2024 ini harapannya seperti apa? Harapannya pastinya perjalanannya lancar untuk semua pemudik bisa sampai, bisa ketemu dengan keluarganya dan kembali ke asalnya, ke Jakarta maupun ke tempat kerjanya dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Selamat melanjutkan tugasnya kembali. Jadi itu pemirsa tadi keterangan dari beberapa petugas Jasa Marga yang masih bertugas di hari Lebaran. Dan untuk itu saya akan mencoba kembali lagi bersama Pak Yudianto. Pak Yudianto mungkin bisa dijelaskan dengan skema libur di PT Jasa Marga ini, skema liburnya bagaimana Pak? Di Jasa Marga kan ada petugas Pak, 2 petugas ya, operasional dan non operasional ya. Kalau di operasional itu terkena shift Pak. Nah kalau yang non operasional pasti kan Senin sampai Jumat Pak ya, kecuali tanggal merah ya. Kalau normalnya, kalau operasional kena shift, contohnya kayak saya CSS Cikatama
3 hari masuk, 2 hari libur, Pak. Nah itu terus bergulir terus, demikian untuk liburnya. Nah kebetulan saat ini saya lebaran di tahun ini, saya dua-duanya masuk, Pak. Lebaran pertama SIP 2, lebaran kedua SIP 3. Demikian, Pak. Tadi kan saya udah mewawancarai rekan-rekan dari Jasa Marga. Nah, kalau dari Pak Yudianto sendiri, suka dukanya bagaimana nih Pak? Di hari H Lebaran justru masuk, memantau, melayani masyarakat. Ini bagaimana perasaannya tidak merayakan hari Lebaran bersama dengan keluarga Pak? Saya kebetulan sudah 28 tahun bekerja di Jasa Marga. Nah, selama 28 tahun itu saya tidak pernah pulang. Jadi, bisa dikatakan dukanya tidak ada. Ya kan, sudah terbiasa. Kita merasa puas. Ya, merasa puas dan senang dengan bekerja dengan ikhlas, membantu masyarakat yang ingin mudik, bertemu keluarga di kampung halaman, dan memastikan untuk kembalinya perjalanannya lancar, aman sampai tujuan berikutnya. Demikian. Pak, sedikit Pak, tadi bisa dijelaskan ketika saya datang ke kantor Jasa Marga ini, Bapak kan sedang melakukan briefing tuh Pak. Itu briefing yang memang rutin dilakukan kah atau memang bisa dijelaskan juga ada beberapa tim di situ Pak? Ya. Briefing itu sebagai budaya kita ya, sebagai budaya di Jasa Marga. Setiap mau beraktivitas kita selalu melakukan briefing. Dalam briefing itu kita jelaskan tata nilai akhlak Pak. Kita jelaskan dari awal sampai akhir tata nilai akhlak, kemudian kita jelaskan SOP-nya gimana, dan kita jelaskan kondisi di lapangan yang harus dihadapi oleh teman-teman di lapangan. Oke, siap. Terima kasih Pak Yudianto atas waktunya. Mungkin selamat kembali menjalankan tugasnya kembali, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini dalam momen waktu Lebaran saya ingin meminta maaf juga nih jika selama tim media Sinpo TV meliput di Jasa Marga kalau ada kesalahan, kami mohon maaf ya Pak ya. Selamat menjalankan tugas kembali Pak Yudianto. Terima kasih Pak. Jadi itu pemirsa, sedikit keluh kesah dari beberapa petugas yang masih bekerja di hari libur Lebaran ini. Mereka masih memantau jalannya arus lalu lintas, kemudian juga masih harus bekerja sebagaimana mestinya untuk melayani masyarakat agar para pemudik di tahun 2024 ini berjalan dengan semestinya, aman sampai dengan kota tujuannya. Ini masih terus dilakukan oleh pihak PT Jasa Marga untuk memastikan keamanan dari para pemudik untuk sampai ke kota tujuannya. Untuk itu sementara yang bisa saya informasikan dari Cikampek Utama, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Keren Bang.